Halo guys, balik lagi sama gua Ricky. Kita akan lanjut ke sesi yang ke-10. Setelah kemarin kita install Ruby, install Visual Studio Code, juga kita install Node.js atau runtime daripada JavaScript. Sekarang kita mulai lanjut ke tipe data. Nah, langsung start aja. Apa itu tipe data? Tipe data itu merupakan klasifikasi data yang memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer akan menggunakan sebuah data. Umumnya, tipe data ini seperti char, string, number, boolean, dan lain-lain itu bakal kita sering temui di berbagai macam bahasa pemrograman. Karena ini basicnya. Jadi setiap bahasa pemrograman pasti memiliki tipe data untuk mengklasifikasikan dan memberitahu kepada compiler atau interpreter. Jenis-jenis daripada tipe data yang ada di Ruby, nah biasanya beda-beda, cuman umumnya ada kayak string, terus juga di sini number, ada boolean. Nah, untuk Ruby itu ada special data type, yaitu simbol. Dan itu dibagi dua. Kolom yang sebelah sini itu namanya primitive data, atau datanya itu cuma satu bentuknya. Kalau string ya dia berarti teks, kalau number itu dia bisa dua, antara integer dan float. Maksudnya integer itu dia adalah nilai yang bulat, nggak ada koma-koma, bukan pecahan gitu. Sementara kalau yang float itu dia nilai yang ada koma. Kayak misalkan pi 3,14, nah itu dia masuknya float. Nah terus juga ada tipe data yang bentukan. Contohnya ini ada array sama hash. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk yang string, dia itu merupakan untaian karakter. Nah, karakter ya, jadi kayak A, B, C, D, 1, 2, 3. Itu dia merepresentasikan sebuah teks, itu masuknya adalah ke string. Nah, biasanya membuat string itu menggunakan tanda petik 2 atau petik 1. Nah, jadi karakter-karakter yang dimasukkan ke dalam tanda petik itu disebutnya string. Contohnya seperti ini. Misalkan hello world, terus dia juga pakai petik 2, petik 1 gitu. Nah, itu dia itu merupakan tipe data string di Ruby. Nah, biasanya di bahasa pemrograman lain juga sama. Kalau karakter atau teksnya dimasukkan di antara string, di antara kutip, di antara petik gitu, itu masuknya adalah tipe data string. Nextnya number. Di Ruby itu number dibagi dua. Ada integer, ada float. Yang integer itu bilangan bulat, yang float itu bilangan yang mengandung pecahan desimal. Contohnya, kalau misalkan 60 dia integer, 60.0 dia float, 120.3 dia float. Gitu ya. Nextnya ada boolean. Boolean ini dia itu merupakan bilangan logika atau operasi logika. Kenapa logika? Karena dia itu bilangannya cuma dua nih. Ada true dan false. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pengkondisian atau operasi. Nah, biasanya menggunakan logika-logika dasar ini seperti and atau or. Nah, itu apalagi tuh and atau or. Itu merupakan sebuah pengkondisian atau gerbang atau gate untuk mengkondisikan sebuah persoalan atau sebuah kondisi. Contohnya gimana? Misalkan di sini ada tabel A atau variabel A, nanti kita akan bahas variabel true dan false. Nah, kalau di sini not A itu berarti negasi atau lawan daripada variabel yang tadi. Kalau lawannya true, dia false. Kalau lawannya false, dia true. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel A, misalkan di sini baris yang pertama itu true. Tabel B, baris yang pertama juga true. Nah, kalau misalkan A, N, B, nah ini kan berarti dia adalah sebuah operasi ya. Dia itu A, N, B, true, dan true itu hasilnya akan true. Sementara kalau A or B, true dan true itu juga dapatnya true. Nah, sementara XOR atau SOR ini yaitu false. Kalau yang SOR ini ciri-cirinya adalah kalau dia nilainya sama, jadi dia bakal false. Kalau dia nilainya beda, dia bakal true. Sementara kalau yang N, itu ciri paling gampangnya, kalau kedua nilai perbandingannya A dan B ini true, dia akan true. Sementara kalau misalkan salah atau ada false, dia akan false. Dan kalau yang OR ini, ketika dua buah perbandingan itu memiliki value atau nilai true, maka dia akan true.
Nah, bisa dilihat di sini ya. True, true, dia true. True, false, dia true. False, true, dia true. Sementara kalau false, false, dia false. Contohnya kalau di codingannya gimana? Nah, kayak gini. Di sini saya membuat sebuah variabel yang namanya A. Variabel ini di-assign. Ingat ya, nanti ini akan dipakai. Di-assign, jadi dimasukkan nilai boolean true. True ini dimasukkan ke nilai A. Contohnya berarti yang ini nih. A. Terus saya juga bikin variabel baru B. Dimasukkan juga nilainya B. Nah, di sini B. Nah, di sini saya punya operator nih. A dan B. Nah, ini tuh ciri-cirinya dari N. Terus kita cek nih hasilnya ternyata true. Dari mana ini true? Dari sini nih, dari tabel ini udah ada. A, N, B hasilnya adalah true. Ada juga A, OR, pipa 2 kali ini tuh disebutnya OR B. A, OR B, true. Nah, sama kayak yang di tabel. Kenapa true? Karena ada nilai true-nya. Kalau buat OR, dia pasti true. Oke, sekarang kita coba di sini dilihat. B itu kita ubah value-nya. Dari yang tadinya true, kita ubah menjadi false. Terus sekarang kita coba nih. A, N, B. A-nya true, B-nya false. Maka hasilnya adalah false. Tapi kalau A or B, dia tetap true. Kenapa true? Karena salah satu value-nya itu true. Nah, di tabel yang ini ya, di row yang kedua. Nah, ini nanti dipakai sebagai operator logika ketika kita nanti ngoding. Dan ini bakal sering dipakai juga. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Nextnya di Ruby itu spesial ada yang namanya simbol. Spesial tipe data di Ruby yang digunakan untuk identifier. Nah, kegunaan dari identifier ini akan sering ditemukan nanti untuk merepresentasikan metode dan instance variable name. Apa itu? Tenang aja, nanti akan dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Jadi kalian cukup tahu knowledge-nya aja, oh di Ruby itu ada simbol gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Ini pakai titik 2, terus namanya apa? Simbol. Titik 2 namanya apa? Title. Jadi title ini merepresentasikan dari instance variable. Tenang aja, nggak usah bingung, nanti akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Next, nah ini kita masuk ke tipe data bentukan. Yang pertama ini ada array, kalau di Ruby ya. Array itu adalah merupakan tipe data non-primitif atau bentukan yang merepresentasikan koleksi data secara terstruktur. Ingat kuncinya, terstruktur atau ordered list. Nah, bisa jadi koleksi daripada number, atau yang tadi itu ya integer, float. Terus juga koleksi daripada string, simbol, dan lain sebagainya. Array ini dapat diakses menggunakan integer index. Apa tuh integer index? Integer index itu nanti kita akan bahas kalau array ini akan dimulai dari 0. Jadi bukan dari 1 ya, dari 0 array. Contohnya gimana? Nah, contohnya di sini, misalkan ada mahasiswa namanya Jajang, umurnya berapa, terus ada nama lain, umurnya berapa. Nah, ini kan kita mengassign value satu persatu ke dalam sebuah variabel. Jadi variabel mahasiswa Jajang nama dimasukkan value Jajang. Nah, sementara array ya, array itu jadi kita bisa aja dikelompokkan atau dikoleksikan. Nama mahasiswa siapa? Ada Jajang, ada Dadang, ada Mamat. Nah, itu contoh dari array. Ciri-ciri array apa? Dia pakai tanda kurung buka ya, kurung siku buka sama kurung siku tutup. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalkan array itu di Ruby dan nanti kita akan bahas di JavaScript pakai kurung siku buka dan kurung siku tutup. Terus juga dia juga bisa koleksi dari pada number atau integer gitu ya. Nextnya yang kedua itu ada hash. Nah, kalau di Ruby itu namanya hash. Dia itu merupakan tipe data non-primitif yang merepresentasikan koleksi data secara tidak terstruktur. Kalau array itu terstruktur, kalau hash enggak. Dia juga sama, dia bisa koleksi daripada number, string, simbol, dan lain sebagainya. Nah, kalau hash ini dia akan diaksesnya itu menggunakan key value pairs. Apaan lagi tuh key value pairs? Jadi contohnya key-nya itu yang di sini yang pertama nama titik 2 ini key, Jajang ini value. Nah, kita buat sebuah variabel Jajang hash, kemudian kita masukkan nilai dari hash-nya. Ada nama atau key,
ada jajang atau value-nya, terus juga ada umur atau key, ada 19 value-nya. Nah, ciri-ciri daripada menggunakan hash, kita itu menggunakan namanya curly braces atau kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kalau di JavaScript nanti ini tuh namanya objek. Nah, sekarang perbedaan daripada keduanya nih. Array yang pertama dia itu ordered list. Kalau hash dia unordered list. Sintaks, kalau array dia pakai kurung buka, kurung siku buka, kurung siku tutup. Kalau hash dia pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Cara ngaksesnya, nah kalau array itu dia pakai nomor, penomoran. Index, nomor keberapa. Kemudian hash, namanya apa. Gitu ya untuk yang array versus hash. Jadi tipe data itu merupakan pengklasifikasian data. Bisa primitif atau non-primitif. Segitu dulu video kali ini. Nextnya kita akan mulai masuk belajar assignment operator. Kita input, kemudian kita akan mengeluarkan datanya supaya kelihatan di terminal kita atau di command prompt kita ya. Segitu dulu videonya. Stay tune terus. Salam programmer best friend.